Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari pencurahan Roh Kudus hari ini. Kita bawa tubuh, jiwa dan roh kita pakai hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Dengan penuh pengharapan kita minta Roh Kudus untuk memenuhi tempat ini, untuk mengurapi setiap hati kita yang terbuka pagi hari ini. Amin. Siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Yesus, benar Engkau Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan dan tidak ada Tuhan seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh berhimpun, kami boleh berada di rumah Tuhan. Pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh berada di rumah Tuhan.
Pagi hari ini kami akan masuk dalam ibadah yang kudus. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Oleh karena itu biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Dan kami percaya setiap jemaat yang hadir, Tuhan lawat pribadi lepas pribadi. Sehingga mereka bisa menerima berkat Tuhan. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Agustinus. Kami percaya Tuhan telah utus hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan urapi mulut dan bibirnya, Tuhan pakai. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biar Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami juga yang dipercaya Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu, untuk menjadi pekerja-pekerja di tempat ini Tuhan. Untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh bangga. Kami bangga kami masih dipercaya Tuhan untuk bisa melayani Tuhan di tempat ini. Kiranya urapan Tuhan juga turun atas kami semua. Sehingga apa yang kami berikan kepada Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami tahu saat ini saat terindah Tuhan bagi kami, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau Bapa. Yang terbaik dari hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini saat-Mu juga Tuhan Yesus, saat Tuhan untuk memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini Bapa. Dengan penuh pengharapan kami, setiap kami boleh merasakan hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan penuh iman pengharapan. Kami percaya Tuhan, saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini
Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Saat ini Tuhan, oh saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Saat ini saat yang indah Tuhan. Saat ini saat indah. Yes Tuhan, memuji ya dan menyembah hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan saat ini ya, saat Engkau Tuhan, Kau curahkan urapan hadirat-Mu, yes Tuhan, saat ku sembah hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, yes Tuhan, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, hadirat-Mu, hadirat-Mu, yes Tuhan, saat ini, urapan-Mu Tuhan, rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus saat ini saat yang terindah bagi kami. Glory bagi-Mu, Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik, oh kasih-Mu tiada berkesudahan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita. Kita bebas menyembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmurlah bagi Raja, bersyukur buat kebaikannya. Yesus, Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Ku bersyukur sebab Engkau selalu ada. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus Tuhan yang sudah Kau taruh dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika Engkau naik ke surga,
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan penolong yang lain bagi kami, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk senantiasa mengajar kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, agar kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Sumber kekuatan kami, haleluya. kiri, muka belakang saudara, katakan, jangan pernah lelah bekerja bersama Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita ratakan tanah hati kita yang mungkin saat-saat hari-hari ini mulai bergelombang. Ya, mungkin kebimbangan, keraguan-raguan ada dalam hati kita. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk tetap melangkah maju ke depan. Sebab Dia yang menyediakan segala sesuatu bagi setiap kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yeah. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, ya, yang mengajar dan menopang, ya. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan.
Saudara siap lebih lagi buat Tuhan? Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita hari ini, amin. Dia akan mencurahkan kuasa-Nya bagi kita. Oh, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Tepuk tangan bersama-sama dong. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur tercurah penuhi umatnya dengan sukacita, nyata kuasanya. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib. Oh, kami percaya Tuhan. Roh Kudus, ya, membangkitkan umat pilihan. Oh, hari ini, ya, saat pembebasan. Glory bagimu Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Oh, haleluya. Dengan sukacita, Dikatakan tercurah, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru. Suara jemaat lebih keras dong. Ya. Ha, ha. Ya, minyak baru kami percaya Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Nyata kuasa-Mu, kuasanya. Ya, haleluya. Tercurah, glory bagimu Tuhan. Sukacita, glory bagimu Tuhan. Nyata kuasa-Mu dalam hidup kami. Kuasanya, nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasanya, ya, nyata kuasa-Mu. Nyata kuasanya, ya, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Nyata kuasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin langkah hidup kita, agar kita senantiasa berjalan dalam rencana Tuhan setiap hari. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Yes. Kau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Amin Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya waktu Engkau ada di tengah-tengah kami, ada sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami. Amin Yesus. Ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, Amin. ada pemulihan terjadi, ada terobosan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima, kami percaya semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau lakukan semua hal-hal besar dalam hidup kami. Kami percaya dan pagi hari ini kami mau Engkau hadir, kami tidak mau lewatkan kesempatan itu. Kami mau Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Yes, pada pagi Tuhan. hari ini. Kami tahu pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus untuk membimbing, menuntun, mengajar kami, memberitakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami. Ajar, tuntun, bimbing, pimpin kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Roh Kudus, berkarya dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Salam semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Yangke dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di tempat ini, berbagi firman Tuhan bersama-sama, dan juga dari tim Mission Link di Semarang, kami diberikan kesempatan juga untuk bersama-sama bisa bertemu dengan jemaat di sini, dengan gembala di sini, dan semua pengurus di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pagi hari ini temanya tentang Roh Kudus ya. Karena pagi hari ini pas waktu saat Pentakosta ya, Bapak Saudara dikasih Tuhan ya. Ya, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Agustinus Asbanu, saya bisa next? Oh ya, istri saya namanya Lydia, anak saya yang besar umur 12 tahun namanya Michael, dan punya adik 2 kembar, laki dan perempuan. Yang perempuan namanya Michelin, yang kecil namanya Maximilian. Ya, saya dikasih Tuhan bonus karena beda mereka, anak saya bedanya jaraknya cukup jauh 8 tahun. Saya pikir saya cuma punya 1, tapi ternyata Tuhan punya pikiran yang lain. Amin ya. Tadi saya sempat cerita banyak dengan Pak Gembala juga tentang bagaimana beliau juga mengalami mujizat waktu dan hampir sama waktu anaknya lahir, dan hampir sama dengan saya juga. Bagaimana kita begitu beriman tentang anak itu ya. Saya anak pertama, saya sudah doa ke Tuhan, Tuhan saya mau anak saya laki-laki karena saya mau kasih nama dia Michael. Gitu ya. Jadi mulai dari itu semenjak kemudian istri hamil ya, saya langsung tahu, oh ini pasti nanti laki nih, saya udah kasih nama dia Michael. Saya siapin semua sampai waktu melahirkan ternyata dia laki. Ya udah, puji Tuhan, gitu ya. Benar-benar kan sudah siapin. Ya, itu mujizat juga. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Saya pelayanan di gereja AFJF di Semarang ya. Saya menggembalakan di gereja cabang dari gereja lokal kami. Ada satelit-satelit, itu saya menggembalakan di salah satu satelit. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu pernah ke Semarang, ada yang tahu saya menggembalakan di daerah BSB, jadi Semarang Barat di pinggiran. Tapi setelah pandemi kemudian kita tidak lagi di gedung tetapi di rumah-rumah. Pagi hari ini Bapak Saudara dikasih Tuhan, saya akan bicara tentang pencurahan Roh Kudus ya. Saya ajak kita baca Alkitab kita bersama-sama di dalam
kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama ya. Siap semua ya. Atau kalau bisa di depan bisa ditampilkan. Semua, oh ya sudah ya, bisa terbaca ya. Kita bisa baca sama-sama 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Yuk kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu meminta kiranya oleh urapan, oleh kuasa Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami boleh mengerti, memahami apa yang kami baca dari firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Beracara di tengah kami, Roh Kudus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sekali lagi. Haleluya, amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya waktu setelah saya mengerti, saya lahir baru ya Bapak Saudara dikasihi Tuhan ya, kemudian saya belajar dan sampai hari ini, saya juga waktu siapin khotbah ini, saya lihat judul besarnya di Alkitab yang dicetak oleh LI dikatakan Pentakosta. Pentakosta, mungkin hari-hari ini kita tahu Pentakosta itu adalah perayaan orang Kristen ya. Tapi sebenarnya kan perayaannya orang Yahudi waktu itu ya. Pentakosta kan artinya hari yang ke-50. Dihitung dari Paskah ya, Paskah orang Yahudi. Nah, saya itu kan berpikir ya, kok bisa-bisanya itu loh, bisa-bisanya itu ngepas semua gitu ya. Bayangkan, Yesus waktu mati pas hari Jumat mau Paskah. Gitu ya. Artinya dipas, memang kan sebelumnya Tuhan Yesus juga sudah mau dibunuh, tapi Alkitab katakan bahwa belum waktunya. Gitu ya. Jadi rencana Allah itu begitu luar biasa, Dia atur sedemikian rupa sampai matinya Yesus pun itu hari Jumat sebelum Paskah, kemudian bangkit pada hari Minggu ya. Kita sekarang ya, mereka waktu itu kan hari pertama ya. Nah, kemudian selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan orang-orang. Kenapa 40 hari? Kenapa enggak 30 hari, 20 hari? Ternyata ya memang ini dipasin luar biasa sekali. Dipaskan sampai kemudian setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Iya toh? Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian murid-murid disuruh tunggu 10 hari, kemudian terjadi kejadian ini yang kita baca tadi. Jadi pas sekali, itu perayaan orang Yahudi semua lagi kumpul, kemudian Pentakosta itu terjadi. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, jadi kalau kita mau lihat tentang Pentakosta ini, tentang pencurahan Roh Kudus ini, di dalam ayat yang berikutnya, waktu Petrus khotbah di dalam pasal 2 ayat 17 tadi, ya, di situ dikatakan bahwa Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus ini merupakan penggenapan dari apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi 400 tahun sebelumnya, Nabi Yoel ya. Ini dikutip oleh Simon Petrus waktu dia berkhotbah. Dikatakan demikian, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia ya. Jadi sebelum itu kan roh Allah itu kan hanya khusus ke orang-orang tertentu, ke imam, ke nabi, gitu ya, khusus ke hakim-hakimnya, orang-orang tertentu, tidak semua orang-orang pilihan. Nah, tapi kemudian Allah bilang pada hari-hari terakhir semua orang akan diberikan Roh Kudus ya, dicurahkan untuk semua orang. Maka dikatakan apa? Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ini
nabi ya, dan teruna-terunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini kalau kita kembali ke perjanjian lama, zaman waktu nubuatan ini diberikan, itu kan Roh Kudus hanya khusus buat orang-orang yang mereka yang itu yang nanti dapat mimpi, dapat bisa bernubuat, bisa mendapat penglihatan, kan orang-orang khusus tertentu. Nah, Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus ini juga merupakan apa yang menjadi penggenapan daripada janji Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus juga dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, kemudian dia ulang lagi. Dia ingatkan lagi kepada murid-muridnya. Jadi kita kalau baca Alkitab atau kisah tentang Yesus ini, sebagai orang Kristen itu luar biasa. Itu semua sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa ya. Sudah ditata sebegitu rupa sehingga rapi sekali. Kita, kalau saya sendiri ya rasanya itu amazing sekali, luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan ini, contoh tadi yang hari Pentakosta, hari ke-50 itu ya, kok bisa-bisanya kok dipasin, bisa pas gitu ya. Dan ini Yesus sendiri juga ngomong, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus janji kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Yang sebelumnya ya, Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus sudah kasih tahu ke murid-murid, sudah disiapin. Untuk apa? Untuk penggenapan ini loh. Janji Allah dari 400 tahun yang sebelumnya. Dan ini semua Tuhan Yesus yang atur semua. Lalu penggenapan terjadi di dalam hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu, dan Tuhan Yesus sendiri bilang tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tentang pencurahan Roh Kudus ini, pertama kita mau belajar bahwa ini merupakan bukti bahwa Allah itu dia kalau berjanji, dia berfirman, ya toh ini itu tidak pernah tidak digenapi. Ya, amin ya. Allah kita itu, Allah yang kita percaya itu Allah yang hidup. Artinya apa? Apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan kepada kita, kepada manusia itu pasti akan terjadi. Tidak pernah tidak tergenapi. Kalau belum tergenapi, kalau belum terjadi berarti apa? Belum waktunya. Amin ya. Dalam waktunya pasti akan terjadi. Nah, tugas kita adalah apa? Kita sabar menanti. Sama seperti murid-murid. Mereka dipesan oleh Tuhan Yesus, kamu jangan pulang dulu ke Galilea. Tapi kamu tunggu sampai nanti Bapakku memberikan kepada kamu apa yang sudah dijanjikan. Mereka tunggu. Setelah tunggu 10 hari, kemudian mereka mengalami itu. Nah, Roh Kudus yang diberikan, dicurahkan kepada mereka, kemudian apa? Dampaknya kepada murid-murid itu apa? Kita lihat, itu ada dampak yang begitu luar biasa ya dalam kehidupan murid-murid, orang percaya pada waktu itu setelah mereka terima Roh Kudus. Yang pertama yang terjadi adalah murid-murid itu mereka di dalam ayat yang kita baca tadi ya, dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Setelah mereka mengalami Roh Kudus, kemudian murid-murid berbicara dengan bahasa-bahasa. Ingat ya, bahasa-bahasa ya, bukan
asal ngomong, bukan bapak-bapak kayak gitu, nah ya, tapi bahasa. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang mendengar mereka berbicara itu, mereka tuh kaget. Loh, ini orang-orang Galilea ini kok bisa tiba-tiba ngomong bahasa Arab, tiba-tiba ngomong bahasa Mesir, bahasa Italia, bahasa Roma, dan lain-lain. Kalau dulu ada orang Jawa, ya mungkin orang Jawa, bahasa Jawa, baptisan yang dikasih Tuhan. Ya, murid-murid mengalami satu mujizat di mana mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, hari ini kita bicara tentang apa ya? Bicara tentang bahasa-bahasa ini. Roh Kudus berikan kepada kita untuk kita berbicara. Yang dikatakan, yang dibicarakan oleh murid-murid ini apa? Dikatakan bahwa mereka berbicara tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Amin ya. Jadi bukan bicara asal bicara, Tuhan baik, enggak. Tapi bicara tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebenarnya mereka sedang bicara tentang apa? Tentang Yesus. Hari ini masing-masing kita diberikan Roh Kudus. Kita juga, Tuhan sebenarnya mau untuk kita tuh berbicara, mungkin bukan bicara langsung, tapi bicara melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita, secara khusus, spesifik. Seperti yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita bicara melalui pekerjaan kita, melalui hidup kita. Kita bicarakan, mewartakan karya-karya besar Allah dalam kehidupan kita. Amin. Melalui hidup kita, tidak perlu ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ketemu orang Inggris, ketemu orang Amerika, melalui hidup kita, orang itu bisa tahu, oh kamu sedang berbicara tentang Allah, tentang besarnya Tuhan. Saya punya teman di sini, seorang gembala, rumahnya di Nusa Dua, namanya itu Pendeta Jefferson ya, gembala GSJA, mungkin tahu ya. Dia di rumahnya itu dia buka warung, kemudian warung apa ya, warung kecil-kecilan gitu. Nah, itu sering didatangin orang-orang Rusia, banyak datangin. Kemudian orang-orang Rusia itu sama dia itu dia nggak bisa bahasa Rusia, tapi dia layani melalui, dia percaya bahwa ini Tuhan kirim mereka untuk dia layani. Dia layani, Bapak Tuhan dikasih Tuhan, layani, kasih apa aja mereka, orang-orang Rusia itu seperti berada di rumah mereka sendiri, kerasan. Dari situ dia mulai layani mereka, beritakan Injil kepada mereka. Dan beberapa kemudian ikut dalam ibadahnya dia. Pakai bahasa apa? Bahasa isyarat yang nggak tahu, bahasa Roh Kudus, hidupnya dia. Nah ini yang dimaksud. Hari ini kita mungkin tidak bisa mendengar kita omong orang pakai bahasa itu, bahasa enggak. Tapi apa yang ada pada kita, hidup kita, secara pribadi kita Tuhan bisa pakai untuk kita memberitakan pekerjaan Tuhan. Amin. Dampak berikutnya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 43, dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Setelah rasul-rasul mengalami pencurahan Roh Kudus, kemudian mereka tiba-tiba bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda. Amin. Sebelumnya itu mereka melakukan tidak? Tidak bisa. Yang lakukan adalah Tuhan Yesus. Ya nanti kita belajar. Tuhan Yesus juga melakukan setelah dia mengalami baptisan Roh Kudus. Setelah dia puasa 40 hari, kemudian dia melakukan itu. Penting sekali Roh Kudus ini. Lalu berikutnya, apalagi dampak terhadap murid-muridnya. Ketika ayat dalam Kisah Rasul 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, perhatikan ya, keduanya orang biasa yang apa? Tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus.
apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Mereka disidang, tapi di dalam sidang itu mereka tuh bisa menjelaskan kitab suci itu dari Adam sampai Yesus. Maksudnya bisa menjelaskan kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus bangkit, kenapa Yesus harus datang ke dunia. Itu mereka bisa jelaskan panjang lebar. Nah, orang-orang tuh heran, loh, kamu itu kan orang biasa, bukan orang terpelajar. Karena apa? Dulu yang bisa begitu, bisa menjelaskan atau mengerti kitab suci itu kan hanya orang-orang yang ahli Taurat, orang Farisi, mereka yang belajar karena tugasnya mereka itu. Mungkin Petrus dan Yohanes sebagai orang Yahudi, mungkin mereka waktu kecil juga diajarin di madrasah hafalin ayat Taurat mungkin. Tetapi dikatakan di sini bahwa mereka tuh tidak terpelajar, artinya mereka tuh tidak sekolah. Tidak ada orang bilang makan bangku sekolah itu loh untuk mengerti itu, mereka tidak. Tapi mereka bisa menjelaskan dengan luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita, dampaknya kepada murid-murid mereka tuh bisa mengerti, mereka bisa menjelaskan, mengajar kitab suci dengan luar biasa. Berikutnya apalagi dampak? Dikatakan bahwa Kisah Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Murid-murid setelah terima Roh Kudus, mereka memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Tadinya kesaksian enggak. Takut. Iya toh? Ibu gembala bilang takut, betul. Setelah Tuhan Yesus mati, mereka semua lari takut. Mau pulang kembali ke Galilea. Kembali ke pekerjaannya mereka. Karena takut. Ini waduh, pemimpin kita sudah tidak ada lagi nih, mati. Takut dikejar-kejar orang Yahudi. Oh, kamu kan pengikut Yesus ya. Mau dibunuh, takut semua. Tapi kemudian setelah mereka terima Roh Kudus, mereka mengalami perubahan. Jadi berani dan bisa menjelaskan kitab suci. Memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi berani memberikan kesaksian tentang Yesus. Tadinya nggak berani. Simon Petrus sampai menyangkal, ya, benar ya? Menyangkal, nggak berani. Waduh, kamu muridnya Yesus? Enggak, aku nggak kenal dia, enggak. Tapi setelah terima baptisan Roh Kudus, mereka jadi bersaksi tentang Yesus. Amin. Nah, bagi orang percaya hari ini, itu bagi murid-murid. Oh, itu kan buat murid-murid. Kita enggak. Hari ini, kenapa saya katakan begitu? Karena di luar sana banyak sekali orang yang mereka mengatakan demikian. Roh Kudus itu kan hanya untuk murid-murid itu. Kuasa Roh Kudus itu hanya untuk murid-murid rasul-rasul itu. Setelah itu ya sudah, kita Roh Kudus hanya sebagai materai saja, tapi untuk kuasa itu tidak terjadi. Nah, hari ini kita belajar ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus itu apa? Bapak Saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 1 ayat 21, di situ Rasul Paulus menulis demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi kita ini orang percaya. Rasul Paulus waktu menulis surat Korintus kan dia memberikan penggembalaan kepada jemaat di Korintus ya. Jemaat itu kan orang yang sudah percaya Yesus ya. Nah, dikatakan bahwa orang-orang percaya ini, orang yang percaya Tuhan Yesus, pengikut Kristus ini adalah mereka diteguhkan bersama-sama dengan Rasul dengan urapan. Amin ya. Jadi orang percaya, kita orang percaya hari ini, itu Roh Kudus diberikan kepada kita, kita terima, kita dapat. Itu sebagai apa? Peneguhan kita dengan Kristus.
Amin ya. Kita ini diteguhkan, dikuatkan dengan urapan. Urapan itu, nah urapan itu apa Bapak Saudara dikasih Tuhan ya. Urapan tadi kita nyanyi anggur baru, ya minyak baru. Minyak berarti anggur baru membawa apa? Sukacita ya lagu tadi ya. Kalau minyak apa? Minyak itu memberikan urapan ya, urapan. Jadi urapan itu apa? Urapan itu Bapak Saudara itu artinya tuh kayak kita tuh bahasa aslinya kan krio ya. Anoint ya, anointing bahasa Inggrisnya itu artinya apa? Di scrub ya, diolesi, jadi diolesi apa ditumpahkan gitu ya, ditumpahkan seperti itu. Nah, tujuannya apa ya? Jadi tujuannya sebenarnya itu urapan itu kalau kita kembali ke perjanjian lama itu kan berupa minyak ya, minyak orang diurapi itu ada tujuan-tujuan tertentu, ada tujuan khusus. Seperti contoh, imam-imam sebelum melayani mereka harus diurapi, gitu ya, diurapi. Kemudian benda-benda di bait Allah itu dikuduskan, diurapi juga ya, pakai minyak gitu ya. Lalu ada Raja Daud ya, Raja Daud dia waktu sebelum jadi raja Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi dia dengan minyak. Jadi kalau perjanjian lama itu urapan itu pasti pakai minyak dan tujuannya apa? Itu sebenarnya urapan itu untuk apa? Mengkhususkan, jadi memisahkan sesuatu untuk dipakai secara khusus sebagai tanda ya. Kalau Allah yang memberitakan berarti hal itu atau orang itu yang mengalami urapan itu menjadi orang yang khusus dipilih Allah untuk untuk sesuatu tujuan. Seperti itu ya. Paham ya Bapak Saudara ya? Amin ya. Nah, dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, jadi urapan itu sebenarnya bicara tentang apa? Tentang Roh Kudus sebenarnya. Waktu Daud diurapi, kemudian firman Tuhan mengatakan dia dipenuhi Roh Kudus. Amin ya. Waktu bait Allah setelah pentabisan, waktu kemah pertemuan Musa itu setelah diurapi, kemudian itu jadi kudus. Roh Allah ada di situ, hadir di situ. Nah, jadi bicara tentang apa sebenarnya itu urapan? Itu bicara tentang kuasa dan karya Roh Kudus melalui kehidupan orang-orang yang mengalami urapan itu. Amin ya. Allah mau pakai Daud, dia urapi. Daud ini jadi khusus. Nah, hari ini kita belajar di dalam ayat yang berikutnya dari Korintus ini ya, Bapak yang dikasih Tuhan ya. Itu dia katakan bahwa di dalam ayat 22 nanti ya, itu bicara tentang peneguhan itu, tujuan Allah meneguhkan kita orang percaya itu sebenarnya adalah apa? Untuk kita ini mendapatkan meterai. Kita ini punya meterai. Meterainya apa ya? Urapan. Meterai untuk apa? Meterai dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu jadi meterai. Untuk apa? Kita bisa mendapatkan, memperoleh, mengklaim janji-janji Allah bagi kita. Amin ya. Jadi janji apapun yang Allah janjikan, itu kita bisa klaim karena kita punya meterai itu. Dan meterai itu adalah urapan dari Roh Kudus itu. Nah, jadi hari ini kita mau belajar bahwa tujuan daripada pengurapan, ya, tujuan pengurapan Roh Kudus itu yang pertama itu adalah, ini yang saya bikin ya. Yang pertama itu adalah kita tuh menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi, kita berbicara
apa yang kita dapat, kemudian kita bersaksi ya. Amin ya Bapak Saudara ya. Kita menjadi saksi, kita dapat Roh Kudus, kita kemudian jadi saksi. Oh, saya ini kenapa percaya Roh Kudus? Karena saya ini saya mengalami itu. Gitu ya, paham ya? Itu menjadi saksi. Jadi kita harus mengalami dulu. Mengalami Roh Kudus, kemudian kita bersaksi. Saya tadi dengan Pak Gembala seperti itu juga ya, bersaksi tentang bagaimana iman kita, percaya kita kepada Tuhan, tentang mengenai anak itu ya. Oh ternyata sama, kita bersaksi karena kita ngalami. Saya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ada ini sebelum saya bertobat itu ya, saya mau menyaksikan Tuhan itu susah. Sebelum lahir baru ya, sebelum mengalami Roh Kudus ya, itu mau bersaksi tentang Yesus itu piye bahasa Jawa. Gimana ya? Coba ya, kalau kita nggak ngalamin nggak ngalamin Roh Kudus, kita mau apa yang mau kita saksikan? Bisa enggak? Enggak bisa. Iya toh? Tapi kalau kita ngalami, kita bisa menyaksikan, mengatakan, menceritakan kepada orang. Nah, sebenarnya itu makanya tujuan Allah, tujuan Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi melalui apa? Kalau tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang diberikan Allah kepada kita melalui Roh Kudus itu tujuannya untuk kita menjadi apa? Saksi. Bukan untuk gagah-gagahan. Amin ya. Bukan untuk hebat-hebatan. Aku sekarang sudah bisa menyembuhkan orang. Orang digiringnya. Bapak yang dikasih Tuhan, tujuan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-murid dan kita diteguhkan dengan Roh Kudus itu adalah untuk kita menjadi saksi. Amin ya. Kemudian apa? Berikutnya, yang kedua, tujuan kita mendapatkan urapan. Ya, urapan itu berarti bicara tentang Roh Kudus itu ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus sendiri berkata, ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku, ya, perhatikan, ia mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tuhan Yesus mengalami urapan Roh Kudus ada tujuannya. Tugasnya itu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan itu apa? Yaitu tadi memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya, memberitakan kebebasan, kelepasan. Itu tahun itu. Sebelum itu tidak bisa Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita orang biasa, kemudian kita berdoa untuk melepaskan orang dari ikatan dosa, tidak bisa. Amin ya. Orang datang perjanjian lama, tidak ada orang biasa kemudian dia pergi mendoakan, tidak ada. Yang ada adalah orang yang sudah dipilih, ditunjuk Tuhan secara khusus, diberikan Roh Kudus, kemudian dia melakukan tugas itu. Nah, sebagai orang percaya, hari ini kita juga meneladani apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Kita diberikan Roh Kudus, tujuannya itu kita juga memberitakan kabar baik. Amin ya Bapak Saudara ya. Orang kalau sudah terima Roh Kudus, itu pasti dia akan memberitakan kabar baik. Pasti, saya jamin pasti. Kalau dia tidak beritakan kabar baik, berarti dia tanda tanya. Sudah terima Roh Kudus apa belum? Saya kesaksian, saya ngalamin Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum saya ngalami lahir baru ya,
Saya itu Kristen, Bapak Saudara, ya, lahir dari keluarga Kristen di Soe. Kalau Bapak Saudara tahu ya Soe ya, di NTT sana ya, Timor. Itu Bapak Saudara kan tahu orang di sana semua Kristen semua gitu ya. Sampai akhirnya mau bikin apa-apa tuh, saya kalau pulang ke sana saya tuh jadi minder juga. Saya ini pendeta tapi wah kalah rohani dengan mereka. Iya toh, benar. Karena apa Bapak Saudara yang dikasih Tuhan? Yang saya lakukan juga dulu sebelum saya lahir baru, itu rohani banget. Sampai lagi mabuk tuh kita menyanyikan lagu pujian penyembahan. Luar biasa enggak? Pendeta lihat minder, wih mabuk-mabuk tapi nyanyinya lagu rohani. Ya toh, datang ke gereja, Natal, tahun baru. Pulang tangan kanan pegang Alkitab, tangan kiri pegang apa? Botol. Saya ngalamin Bapak, saya lakukan itu. Itu Kristen. Saya Kristen Bapak Saudara. Tapi yang itu yang terjadi. Gimana mau memberitakan kesaksian, gimana mau menyaksikan Tuhan. Adanya cuman, loh, kita minta orang untuk menjadi pengikut Kristus tapi kita seperti itu. Gimana ya? Oh lah, aku nanti mau ajak minum terus dong, gitu ya. Mau ajak mabuk terus jadi pengikut Kristus. Bapak dikasih Tuhan, kita meneladani Yesus. Yesus terima Roh Kudus, dia untuk apa? Memberitakan kabar baik. Dia melepaskan orang-orang dari belenggu, ikatan-ikatan kuasa gelap, ikatan-ikatan dosa. Kita diberikan kuasa untuk itu juga. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk itu. Saya sebelum percaya, sebelum lahir baru, ya pasti tidak berani saya tuh doakan orang. Tidak berani doakan orang, doakan untuk, apalagi doakan untuk kelepasan itu ya, boro-boro kelepasan ya. Saya sendiri perlu pelepasan kan itu ya. Iya toh, perlu kelepasan. Tapi begitu Roh Kudus datang, dapat Roh Kudus, terlepas semua, ada keberanian, ada kemampuan, ada kuasa untuk mendoakan. Amin ya. Jadi hari ini Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya hari ini, bukan hanya diberikan kepada orang-orang khusus, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, dikatakan kepada semua orang percaya. Amin ya. Asal kamu percaya, kamu akan menerima. Amin ya. Tapi setelah kamu terima, kamu ada tugas, ada tujuan yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Jangan lupa itu, bukan untuk gagah-gagahan gitu ya. Bukan untuk, wah kita Kristen sama-sama jalan. Tapi ya itu, jago berantem. Ya kan orang di sana kan gitu ya. Mau tinju, doa, weh tolong doakan dulu gini-gini. Tapi habis itu pulang, mau pergi tagih utang, tolong doakan dulu. Mau pergi berantem, tolong doakan. Waduh, gimana ya. Tapi saya tuh ngalami itu. Nanti saya kasih kesaksian sedikit ya. Itu hampir sama persis seperti yang saya alami. Makanya saya berani ngomong ini Bapak Saudara yang dikasih Tuhan ya. Jadi berikutnya, jadi kita memberitakan tahun rahmat Tuhan ya. Tujuan berikutnya adalah apa? Untuk apa? Berbuat baik, berkeliling berbuat baik. Yesus yang penuh dengan urapan ya, dia penuh dengan Roh Kudus, dia berkeliling, kemudian dia berbuat baik. Berbuat baik ini berbicara tentang apa ya? Perbuatan baik, dermawan dan sebagainya gitu ya Bapak Saudara yang dikasih Tuhan ya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan lagi ya, itu saya ngalamin juga. Itu hati itu lihat orang nggak punya tuh nggak kuat. Nggak kuat. Saya dulu waktu masih di Jakarta Bapak Saudara, saya tinggal di sana, saya tuh kalau lihat orang, maaf ya, pengemis atau minta-minta di perapatan, saya tuh cuengkel sekali. Wah, boro-boro ngasih ya. Malah saya tuh datang, kamu tuh gak mau kerja cuman gini-gini doang. Nah, coba gitu loh. Waduh, nggak punya hati sama sekali gitu ya. Setelah saya lahir baru, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, saya kalau waktu masih di Jakarta, saya kalau mau jalan itu saya udah hitung nanti lewatin berapa lampu merah.
lewat berapa lampu merah, saya udah siapin tuh uang untuk pengamen, pengemis, siapin semua. Ada perubahan, ya. Roh Kudus mengubah hati kita jadi begitu lembut. Ada yang ngamen, ya. Saya udah siapin, pokoknya udah siapin lah. Oh, kalau misalnya naik bis, ini berapa kali nanti siapin buat pengamen. Satu kali Bapak Saudara saya naik bis. Saya kerja di Tanah Abang, saya tinggalnya di Cibubur. Jadi mau pulang nih naik bis. Naik bis sampai di Sudirman sana, ada pengamen. Ini sudah lahir baru ya, pengamen. Pengamen ini nyanyi lagu apa? Lagu rohani. Tuhan Yesus setia, waduh. Saya dengar lagu itu langsung, waduh. Ini saya udah dari kantong, enggak yang saya siapin lagi. Apa yang ada di dompet saya ambil, saya kasih langsung. 50.000. Bayangkan Bapak Saudara. Perubahan, tadi begitu benci dengan pengamen, dengan pengemis itu. Lahir baru. Lihat orang begitu, hati langsung tersentuh. Gampang sekali tersentuh dengan dengan penderitaan. Ada perubahan luar biasa. Nah, tugas kita, tujuan kita diberikan Roh Kudus sebenarnya itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan ya. Kita berkeliling berbuat baik, dermawan gitu ya. Sudah pasti hikmat itu pasti akan ada ya. Hikmat itu pasti Roh Kudus berikan kepada kita. Berikutnya apa? Tujuan Roh Kudus diberikan ya untuk kita mengenal Yesus yang sejati. Bicara tentang apa? Bicara tentang pengetahuan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 20, dikatakan demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Perhatikan ya, kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, sebenarnya itu ayat ini itu sedang bicara tentang, kalau kita lihat konteksnya itu bicara tentang apa? Antikris. Tentang antikris, tentang nabi palsu itu loh pada zaman-zaman terakhir itu ya. Jadi Yohanes sedang menceritakan bahwa antikris itu akan datang, akan muncul dari dalam gereja sendiri. Dari dalam jemaat itu antikris itu akan muncul. Nah, terus gimana kita bisa tahu bahwa itu antikris atau bukan? Nah, Yohanes katakan bahwa dari urapan yang kita terima itu, maka kita akan bisa membedakannya itu. Amin ya Bapak Saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi kita bisa tahu Yesus yang benar tuh kayak apa. Hari-hari ini kan banyak sekali tuh ada pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Iya toh? Yesus, ada yang bilang Yesus lahir di bawah pohon korma, ada yang bilang Yesus bukan Allah, ada yang bilang Yesus tuh begini begitu. Banyak sekali. Kembali lagi ke zaman gereja mula-mula, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Banyak sekali doktrin-doktrin tentang Yesus. Dan itu hari-hari ini muncul kembali. Nah, gereja mula-mula mereka pemahaman tentang Yesus begitu banyak macam ragamnya. Kemudian akhirnya Yohanes menulis suratnya dalam 1 Yohanes untuk mereka bisa membedakan bagaimana mengenal Yesus yang benar, yaitu dengan apa? Urapan yang sudah diberikan. Berikutnya Bapak Saudara dikasih Tuhan. Di dalam tujuan daripada Roh Kudus diberikan kepada kita adalah untuk apa? Memampukan kita mengetahui kebenaran. Amin. Nah, kebenaran itu salah satunya yang saya berikan tadi. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Sebab di dalam di dalam diri kamu telah ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu dapat dari orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi pengurapan Roh Kudus tujuan diberikan kepada kita, kita bisa apa? Saya sudah singgung tadi di depan ya, murid-murid itu tiba-tiba bisa mengajar. Amin ya. Murid-murid itu bisa mengajar, sebelum itu mereka tidak bisa.
boro-boro mengajar. Ya toh, dengar Yesus ajar aja mereka nggak ngerti. Padahal ikut Tuhan Yesus. Nanti mereka ngerti setelah Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Ya di Lukas pasal 24 ya, ayat 45 itu ya. Waktu Yesus mau naik ke surga, dia ngomong ke murid-muridnya, kemudian dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebelumnya itu mereka ngerti, enggak ngerti. Makanya waktu Yesus ditangkap mereka pada lari. Waktu Yesus memberitakan bahwa dia akan mati, Petrus bilang, "Enyah iblis," gitu ya. Dia bilang, jangan, kamu nggak akan mati, kan gitu. Tapi Yesus bilang, "Enyah iblis." Nggak ngerti mereka. Yohanes, Yakobus, Andreas, mereka rebutan siapa yang nanti duduk di sebelah kanan Allah. Karena mereka pikir apa? Yesus itu nanti nggak akan mati, dia akan jadi raja. Jadi mereka sudah rebutan, ya siapa yang nanti jadi tangan kanannya ya mas, gini-gini. Nggak ngerti Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Mengerti kitab suci, mengerti tentang Yesus. Setelah Yesus buka pikiran mereka dan mereka terima Roh Kudus, mereka bisa tahu. Oh, makanya dia pernah begini. Makanya kemudian Alkitab Perjanjian Baru ini muncul. Karena itu apa? Pengetahuan dari Roh Kudus itu tadi. Murid-murid bisa mengajar. Yesus itu siapa? Mesias, kenapa dia Mesias? Mereka bisa ajar. Mereka yang tidak terpelajar, tidak ngerti kitab suci, tapi mereka bisa ngajar dan tahu, oh Yesus itu begini. Saya pun demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum lahir baru, benar-benar saya tuh tahu Alkitab, ngerti cerita ya, namanya kita masih kecil sekolah minggu, ngerti ya Bapak Ibu ya. Cerita tentang Alkitab, Yusuf, Abraham, semua tentang Yesus, semua tahu. Tapi bagaimana kita tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Nggak tahu. Piye? Piye lagi, maaf ya. Gimana ya? Nggak tahu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, saya ngalami lahir baru, saya ngalami baptisan Roh Kudus, kemudian saya tuh nggak tahu ya, tiba-tiba tuh bisa punya keinginan tuh baca Alkitab. Baca Alkitab tuh bisa dari awal sampai akhir Bapak Saudara yang dikasih Tuhan ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu dalam waktu 3 bulan. 3 bulan itu saya tuh baca tuh saya tuh ngerti. Maksudnya tuh bisa ngerti, paham gitu ya. Tidak seperti dulu, hafal tapi tidak ngerti. Itu ngerti bisa, satu buku tuh bisa ngerti gitu loh. Oh ternyata ini semua tarik ada benang merah seperti apa? Benang merah tentang Yesus tok gitu ya. Tentang Yesus aja tuh, oh gitu ya. Ya akhirnya hari ini saya bisa berdiri di sini dan saya berbicara, membagikan pengalaman saya berbicara tentang firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu pun juga apa? Bukan karena saya belajar Bapak Saudara. Ya saya omongin saya nggak dapat di sekolah teologi, nggak saya dapat di sekolah Alkitab. Ini kan penerangan dari Roh Kudus. Amin. Kita baca tuh ya bisa ngerti. Buku segini banyak, kita mau gali itu terlalu banyak yang bisa kita gali. Amin ya Bapak Saudara ya. Nah itu kita perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus untuk kita memahami, kita mengerti. Nah hari-hari ini saya kalau ketemu dengan jemaat saya yang gereja-gereja rumah, yang kami lakukan itu adalah baca Alkitab, kemudian saya tuh nggak khotbah dengan mereka ya, nggak khotbah, tapi kita pakai namanya itu OBBS, Obedience Based Bible Study. Jadi dari ada satu metode pembelajaran Alkitab gitu ya. Jadi kita masing-masing baca, kemudian nanti ada tahapannya gitu ya. Kita apa yang kita dapat, kita sharing masing-masing gitu ya. Lalu apa yang mau kita lakukan, seperti itu aja. Jadi saya tidak khotbah, tapi kita baca sama-sama, kemudian masing-masing kasih pandangannya. Gimana? Apa yang kamu dapat? Karena saya percaya, ini tadi, kalau ada Roh Kudus, ya toh, itu Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kita. Amin ya. Kita ngajar orang, ya Tuhan Yesus sendiri dia mengajar orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu mereka, orang ini luar biasa.
tidak ada pengajar yang seperti ini. Mengajar tapi dengan apa? Kuasa. Amin ya. Ada kuasa. Semua orang pintar mungkin bisa ngajar. Tapi yang terakhir itu loh, yang kuasa itu loh. Itu yang enggak punya. Tidak semua orang punya. Amin ya Bapak Saudara. Jadi tujuan Roh Kudus seperti itu. Yang terakhir Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 yang lanjutan yang tadi ya. Biasa saya dulu waktu di Surabaya masih di gereja GKI itu ya. Kalau pendeta khotbah tuh dia bilang terakhir gitu ya. Wah langsung semuanya sudah mau habis. Tapi puji Tuhan hari ini saya tidak mendengar di sini ya. Berarti semua semangat. Rasanya lagi gimana gitu ya. Padahal itu pendeta kalau ngomong terakhir itu 30 menit lagi baru selesai itu. Jadi saya hari ini saya tidak mendengar, berarti luar biasa. Semua penuh Roh Kudus ini. Dari dalam 2 Korintus 2 ayat 21 sampai 22 tadi, dikatakan sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, dan yang kedua-dua dikatakan apa? Memeteraikan tanda miliknya dan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin ya. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita tuh itu. Kita diurapi, ada meterai dalam hidup kita. Roh Kudus itu jadi jaminan. Jaminan atas apa yang telah disediakan untuk kita. Yang percaya katakan amin. Bapak kalau baca ini, kalau ngerti ini, kita tuh mau apa lagi gitu loh. Ngerti ya Bapak Saudara ya? Mau apa lagi sih? Ini semua yang sudah disediakan bagi kita itu sudah dijaminkan, sudah ada jaminannya yaitu Roh Kudus. Kita tinggal datang, gitu loh. Tinggal datang kita ambil apa yang menjadi bagian kita. Tuhan, bagianku ini. Ya saya kalau kesaksian nanti terlalu panjang ya. Luar biasa hidup bersama Tuhan dan kita tahu ini ya. Bahwa ada jaminan Roh Kudus. Jaminan dari apa yang disediakan bagi kita bisa kita dapatkan. Yang terakhir lagi nih. Berarti 30 menit lagi nih, udah 1 jam. Memimpin dalam kebenaran ya. Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam kebenaran. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-16 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan memberikan kepada murid-murid penolong yang akan memimpin dalam kebenaran, memimpin, menuntun, mengajar, menasehati. Amin ya Bapak Saudara ya. Roh Kudus tugasnya luar biasa. Jadi Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya hari ini diberikan satu pribadi oleh Tuhan yang Tuhan Yesus katakan Dia akan menyertai kita senantiasa. Amin. Dia yang akan menolong kita, membimbing, menuntun kita di dalam kebenaran, dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu sangat penting sekali buat kehidupan orang percaya. Amin ya Bapak Saudara ya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Hidup oleh apa? Galatia 5, hidup oleh Roh. Supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Amin ya. Orang bergumul dengan kedagingannya karena apa? Dia tidak mau hidup oleh Roh, tidak mau dipimpin oleh Roh. Kalau hidup oleh Roh berarti kita dipimpin oleh Roh. Kalau kita mau hidup oleh Roh, kita tidak akan mau dipimpin oleh daging kita. Amin ya. Kalau kita hidup oleh Roh, kita harus dipimpin oleh Roh. Nah itu akan membawa kita untuk mengalami tujuan daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Pasti kita akan berubah Bapak Saudara dikasih Tuhan. Ya. Satu kali saya di WA sama ada anaknya
teman saya di jemaat di gereja pusat gitu ya. Anaknya itu dia WA, ibunya ngomong ke saya bilang, itu loh anakku gini. Terus saya WA anaknya, saya tanya, kemudian dia ngobrol, dia ngomong ke saya, dia WA saya begini, saya nih pastor, saya udah nggak mau ke gereja lagi. Loh kenapa? Terus dia bilang, saya ke gereja tidak dapat damai sejahtera. Wow, saya bilang, oke. Loh memang kamu dapat damai sejahtera, kok kamu cari ke gereja itu gimana? Memang gereja tidak akan menyediakan damai sejahtera. Yang memberikan damai sejahtera itu adalah Roh Kudus. Tak gituin. Oh gitu ya? Ya iya. Kamu perlu Roh Kudus, bukan perlu gereja. Bukan perlu tempat lain, mau ke tempat lain gitu ya, bukan gereja. Jadi kamu bukan perlu tempat lain untuk kamu dapat damai sejahtera. Kamu perlu Roh Kudus. Karena yang memberikan damai sejahtera itu adalah Roh Kudus itu. Buah roh. Ya. Buah roh adalah apa? Salah satunya adalah damai sejahtera. Amin ya Bapak Saudara ya. Jadi damai sejahtera itu datangnya dari Roh Kudus. Karena itu kita perlu hidup oleh roh. Nah, supaya kita bisa mempertahankan urapan atau Roh Kudus itu ya, salah satunya itu sudah kita bicara, kita melekat pada Tuhan ya, membaca, melakukan firman Tuhan. Amin ya Bapak Saudara ya. Karena di situ kita tahu semua. Kita bisa mengajar orang dengan firman Tuhan itu ya. Galatia 5, hidup oleh roh. Kemudian menabur dalam roh dan menuai hidup kekal dengan tidak jemu-jemu berbuat baik. Kedua, kita apa? Mempertahankan roh. Kita harus apa? Tekun dalam bergereja. Amin. Berjemaat ini perlu Bapak dan kasih Tuhan. Bukan tidak perlu. Perlu karena di dalam jemaat itu bisa terjadi apa? Transfer Roh Kudus. Roh Kudus kita bisa dapatkan urapan yang baru. Jadi kita kumpul untuk apa? Urapan yang baru. Ya, kita tadinya ya urapan yang baru. Bukan Roh Kudus kita dikasih lagi, bukan. Jadi sudah ada, tapi kita perlu satu urapan yang baru. Sama seperti urapan itu kan kita bicara tentang minyak itu tadi ya. Minyak itu di dalam perjanjian lama kan banyak tuh. Contoh yang urapan, contoh Saul itu ya, urapannya tetap ada tapi minyaknya mati, habis, kering. Akhirnya dia melakukan yang di luar kehendak Tuhan, kan gitu ya. Ada lagi siapa? Samson gitu ya. Dia urapan Roh Kudus luar biasa. Tapi kemudian karena dia tindakannya tidak benar, Roh Kudusnya hilang. Tapi dia begitu minta lagi, Roh Kudus datang dan terakhir kali dia bisa dipenuhi Roh Kudus dan dia mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, jadi tekun bergereja karena apa? Kita lihat di dalam perjanjian baru dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dikatakan ketika mereka sedang berdoa, ini orang-orang jemaat ya, jemaat orang percaya, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan Bapak yang dikasih Tuhan. Mereka berkumpul dan mereka berdoa, lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka ini siapa? Ini orang-orang percaya yang tadi waktu Pentakosta itu mereka ngalami pencurahan Roh Kudus. Mereka sudah punya Roh Kudus. Tapi mereka kumpul karena waktu itu mereka sedang baru mendapatkan kabar dari Yohanes sama Petrus sama Yohanes, mereka dilepaskan dari penjara gitu ya. Dilepaskan dari penjara terus mereka cerita, oh kami gini. Mereka senang, mereka berdoa, lalu mereka mendapatkan Roh Kudus lagi. Urapan yang baru. Amin. Urapannya tambah lagi dan dikatakan setelah mereka dapat urapan yang baru dikatakan apa? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tambah berani lagi. Amin ya. Tadinya mereka takut nih. Petrus, Yohanes, pemimpin mereka ditangkap lagi nih. Iya toh? Tapi begitu pulang mereka dikasih berita sukacita, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka jalan lagi dengan berani. Amin ya Bapak Saudara ya. Roh Kudus penting sekali. Yang ketiga, tidak mengikuti cara hidup dunia Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, contoh Samson tadi ya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Amin. Kita perlu mempertahankan Roh Kudus. Kita perlu hidup dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akhiri, saya mau kasih kesaksian sedikit. Ya, dulu saya kerja di Jakarta, saya kerja dengan artis, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Bapak Saudara kalau tahu artis Joshua Suherman itu ya, mungkin ada yang tahu, dulu top banget. Saya kerja dengan dia, saya jadi salah satu manajernya dia. Kemudian ya kehidupan artis, dunia artis seperti itu ya. Lalu suatu saat saya tuh ngalamin lahir baru ya. Lahir baru itu di mana? Di rumah klien yang biasa ngundang artis Joshua ini. Dia ada bikin persekutuan doa di rumahnya. Karena dia tahu kami Kristen, saya dan orang tuanya Joshua itu Kristen. Jadi dia tuh ajak kami itu datang. Kami datang, ikut persekutuan doa di situ. Dan suatu saat saya ngalami pertemuan dengan Tuhan di situ. Di acara persekutuan doa itu. Setelah mengalami itu, kemudian saya mengalami lahir baru. Saya mengambil keputusan dibaptis. Saya ikut Tuhan. Ya itu mulai hidup saya mulai berubah. Berubah bukan hanya dari luar, tetapi benar-benar dari dalam. Bapak Saudara dikasihi Tuhan ya. Jadi dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah dari dalam. Sehingga kamu mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita tidak berubah, pembaruan budi kita tidak bisa berkenan kepada Allah dan kita tidak bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Amin ya. Jadi suatu saat, saya dulu kan rambut gondrong ya. Gondrong, kribo gitu ya. Kribo gondrong, pakai anting-anting, pokoknya tampangnya udah kayak kayak preman pasar ya. Preman tapi bukan preman pasar gitu. Terus mungkin ada fotonya bisa ditampilkan. Jadi karena tampang saya begitu, saya juga ini sama Joshua kita pulang dari Papua itu. Terus berikutnya ini waktu kita di acara di Bali gitu ya. Di Bali, ya tampang saya seperti itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada lagi yang terakhir tuh, nah ini waktu acaranya anaknya Anang itu ya, Krisdayanti, si Aurel tuh ya, ulang tahun, ngundang Joshua, jadi kita ikut. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya model seperti itu. Setelah kenal Tuhan, jadi saya mau katakan rambut saya itu ya Bapak Saudara, saya tuh begitu suka dengan rambut saya. Karena apa? Saya tuh karena rambut itu kalau kemana-mana saya tuh sudah kayak artis aja. Serius. Saya kalau jalan waktu di Jakarta di mall itu jalan gitu semua pada penjaga toko itu pada keluar. Minta foto. Karena rambut saya. Jadi saya tuh rambut tuh sangat saya berhalakan. Gitu ya. Jadi udah lahir baru, rambut saya tetap piara gitu. Saya kalau Tuhan kasih kesempatan ke luar negeri beberapa kali, di jalan-jalan itu orang-orang datang, saya lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada anak-anak SMA datang, wih, mereka minta foto dengan saya. Dengan rambut saya bisa main film juga. Saya pernah main film, Bapak Saudara kalau tahu film Joshua itu ya, saya ada main di situ beberapa scene gitu ya. Kemudian iklan juga. Karena apa? Karena rambut ini, Bapak Saudara. Suatu sekali saya tuh sudah lahir baru nih ya, sudah lahir baru. Kemudian saya tuh pikir ini rambut ini dipotong apa enggak ya? Kalau nggak dipotong kok rasanya kok aneh gitu ya. Masa kita melayani Tuhan kok kita menonjolkan diri. Dulu saya berpikir begitu. Tapi saya masih belum tahu kebenarannya seperti apa. Jadi saya tuh doa. Saya doa gimana? Maksudnya itu dari pergumulan saya. Jadi suatu saat saya tuh disuruh sama bos saya untuk, saya bukan bos yang lain ya, saya ada kerja dengan teman juga, antena gitu ya. Jadi sama bos saya ini ngomong, kamu tolong pergi balikin mobil. Jadi kita beli mobilnya
masalah mau dibalikin. Nah saya pikir, wah ini kalau saya balikin mobil ini kan pasti ribut nih nanti sama orangnya itu ya. Iya kalau orangnya mau, kalau nggak mau terus gimana? Jadi saya tuh bawa mobil, waktu itu mobil CR-V ya, CR-V yang awal itu ya pertama. Pak ini kamu tuh jual mobil, kok mobilnya gini-gini? Saya waktu mau ketemu orangnya, saya doa dulu. Kan sudah lahir baru ya, jadi doa. Tuhan, saya tuh mau ketemu orang ini Tuhan. Tapi ini saya nggak mau nanti ribut. Kalau ribut kan saya nggak mau, saya udah nggak mau lah berantem-berantem lagi, nggak mau lah kasar-kasar gitu ya. Terus ini gini aja Tuhan, saya minta satu. Kalau Tuhan tolong saya ketemu orang ini, dia nggak banyak ngomong, dia langsung balikin uang yang saya sudah kasih ke dia, tanpa dipotong sedikit pun, janji saya rambut saya nanti saya potong Tuhan. Saya dasarnya begitu ya. Saya ketemu ini orang, saya kasih tahu Pak ini saya balikin mobilnya gini-gini. Saya udah ngomong gitu aja. Kemudian, oh gitu ya, ya udah minta maaf ya. Saya malah dia minta maaf ke saya. Jadi dia balikin uangnya. Terus paling ini mobil kita udah pakai ada sekitar 2 minggu. Udah ada 2 minggu. Tapi waktu saya balikin, ya dia begitu malah dia minta maaf ke saya ya. Jadi dia balikin ke saya uangnya, kemudian saya pulang naik taksi. Pesan taksi, naik taksi. Wah, kok bisa ya orangnya langsung nurut-nurut gitu ya. Saya langsung ke, Pak nanti tolong mampir ke salon gitu ya. Mampir ke salon, datang ke salon, saya minta, Pak tolong dipotong rambutnya. Hah? Dipotong? Nggak eman Pak? Nggak, udah potong aja. Potong model apa? Model kelapa. Gimana Pak? Ya gundul maksudnya. Model batok kelapa. Ya udah dipotong sampai pendek. Sampai sekarang Bapak Jalan dikasih Tuhan. Kita ikut Roh Kudus, ikut Tuhan, Roh Kudus sangat penting. Saya bisa undang pemusik naik ke atas. Ya, satu quotes terakhir dari saya seperti ini ya. Melakukan kehendak Tuhan bukanlah tentang bagaimana kita mampu, tetapi bagaimana Roh Kudus memampukan kita. Amin ya. Roh Kudus penting sekali dalam hidup kita. Rasul Paulus bilang kita sudah terima Roh Kudus. Kamu sudah menerima Roh Kudus. Sehendaknya hidupmu dipimpin oleh Roh. Jadi dia nggak paksa, kamu harus begini, enggak. Kamu harus dipimpin Roh. Dia bilang, kamu sudah terima Roh Kudus. Hari ini Bapak dan dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini, kita sudah terima Roh Kudus. Amin. Amin. Yang Tuhan mau adalah apa? Apa yang sudah kita terima itu urapannya kita baharui terus. Amin ya. Urapan minyaknya itu loh jangan sampai habis. Kayak kita pakai parfum itu ya Bapak dan dikasih Tuhan ya. Jangan sampai parfum itu baunya habis, kemudian kita nggak pakai lagi. Kita harus pakai lagi. Kita datang, kita bertemu, persekutuan, baca firman, doa Bapak dan dikasih Tuhan. Supaya apa? Hidup kita tuh benar-benar dipimpin Roh. Hidup oleh Roh, artinya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang Kristen kalau nggak ada Roh Kudus, tapi gimana ya toh? Mau hidup kayak apa? Kalau nggak ada Roh Kudus, orang Kristen itu sama kayak orang-orang lain. Cuman beda cara fisiknya aja. Yang satu begini, yang Kristen begini. Udah itu aja, bedanya gitu aja. Kalau nggak ada Roh Kudus, ya hidupnya sama aja. Hidup sehari-hari ya sama tidak beda dengan orang biasa. Orang tidak Kristen. Hal yang istimewa dari kekristenan, salah satu yang paling istimewa itu adalah urapan Roh Kudus itu tadi. Amin. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan,
hari ini hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita ingat kembali untuk hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena kalau nggak ada Roh Kudus, hidup kita tuh bisa pusing. Kita mau kembali dengan aturan-aturan, terus kita bilang mau melakukan kehendak Tuhan. Caramu gimana kamu melakukan kehendak Tuhan? Emang kamu bisa? Nggak bisa, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Berat karena daging kita itu menentang. Apalagi kita orang percaya hari-hari ini tidak seperti dengan orang Yahudi. Mereka punya aturan yang jelas dalam hukum Taurat itu kan aturan jelas. Ada bisa terbaca, jangan begini, jangan begini. Kamu kalau mau datang ke hadapan Tuhan begini-begini. Udah ada aturan semua jelas. Tinggal diikuti. Nah, kita kan tidak ada. Nah, aturan kita apa? Makanya dikasih Roh Kudus itu tadi. Amin ya. Makanya dikatakan Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, mengajar kamu. Makanya nggak ada lagi tulisan hukum yang tertulis itu, aturan yang tertulis itu tidak ada. Yang ada adalah hukum roh, hukum kasih. Untuk melakukan itu, kita perlu kekuatan Roh Kudus. Amin ya Bapak Saudara. Yuk kita datang ke hadapan Tuhan bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
hari ini, untuk pagi ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan membawa urapan yang baru, api yang baru. Kami tidak lemah lagi, kami tidak takut lagi. Kami mau bersaksi memberitakan firman Tuhan dengan berani, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, kekuatan kami, penghiburan kami. Kami tidak perlu sedih lagi, tidak perlu mengalami duka cita apapun itu, karena ada Engkau sebagai penghibur kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau pulang dari tempat ini nanti Tuhan, kami akan membawa api yang baru, urapan yang baru, bau harum Kristus Yesus ada di dalam kami. Hidup kami, pekerjaan kami, lingkungan kami akan melihat kami sebagai pribadi-pribadi yang baru, sebagai bau harum dari Yesus Kristus bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib, penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan kami pulang, kami menerima berkat Tuhan. Khususnya untuk firman yang telah disampaikan pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berjanji Tuhan, Engkau sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Oleh karena itu Engkau turunkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk menolong kami, untuk senantiasa kami bisa melakukan hal yang benar Tuhan, untuk memberitahukan kepada kami hal-hal yang tidak baik dan hal-hal yang baik Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau begitu care, Engkau begitu peduli atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami hidup dalam roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman itu Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Hambanya yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Agustinus, Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Di dalam misinya, dalam pelayanannya, Tuhan selalu menyertai. Jadikan hamba-Mu ini berkat buat banyak orang Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan lindungi keluarganya, jauhkan dari niat-niat orang jahat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat semua yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Sehingga anak-anak Tuhan boleh kembali
datang ke tempat ini minggu depan tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua boleh senantiasa terus ada dalam hadirat Allah sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan saudara katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menolongmu, Tuhanlah yang akan melindungimu, dan Tuhanlah yang akan membelamu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai.